warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kita bisa kembali lagi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester 2. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita dengan membaca doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada semester kedua kali ini, kita memulai pembelajaran di bab 6 dengan tema indahnya saling membantu dan hidup rukun. Mari perhatikan ayat berikut, simak, ikuti bacaannya, juga baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Al-Maidah ayat 3. يوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Penjelasan surat Al-Maidah. Kata Al-Maidah diambil dari ayat ke-112 yang artinya hidangan. Jumlah keseluruhan ayat dari surat Al-Maidah ada 120 ayat. Al-Maidah termasuk ke dalam surat Makkiyah dan merupakan urutan kelima dalam Al-Quran. Untuk surat Al-Maidah ayat 3 sendiri merupakan wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tepatnya saat beliau melaksanakan haji wada atau haji perpisahan, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Nama lain dari Al-Maidah yaitu Al-Uqud, artinya perjanjian, dan Al-Munkis, artinya yang menyelamatkan. Pada ayat kedua surat Al-Maidah, terdapat perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan larangan tolong-menolong dalam kejahatan. Pada ayat ketiga surat Al-Maidah, Allah memerintahkan manusia untuk tidak takut kepada kaum kafir, tetapi hanya takut kepada Allah. Dan agama yang diridhoi adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Pelajaran apa yang dapat kita lakukan untuk meneladani surat Al-Maidah ayat kedua dalam kehidupan sehari-hari? Ya, di sekolah kita bisa membantu teman kita yang sedang kesulitan. Di dalam masyarakat, kita bisa membantu tetangga kita jika terkena musibah. Di rumah, kita bisa membantu orang tua kita. Membantu memasak misalnya, membantu menyapu halaman, merapikan kamar, dan sebagainya. Adapun
boleh untuk menolong dalam kejahatan. Misalnya, memberitahu jawaban kepada temannya, padahal saat itu sedang ulangan atau mengerjakan tugas. Kemudian, berkata yang tidak benar, atau berkompromi untuk tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Untuk meneladani surat Al-Maidah ayat ketiga, kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari, yaitu kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Dan melaksanakan tugas hanya karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Insya Allah, jika kita melakukan semuanya karena Allah, akan mendapatkan perasaan yang ikhlas dan tidak terpaksa. Kemudian, apalagi Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Karena itu, kita tidak boleh mencari agama selain agama Islam. Dan agama Islam agama yang sempurna. Karena itu, kita berdoa semoga nanti sampai ajal menjemput kita tetap menjadi seorang muslim. Kita tidak terpedaya dengan apapun yang mengiming-imingi kita agar keluar dari agama Islam. Dalam Al-Quran ada banyak doa agar kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Seperti pada surat Yusuf ayat 101 dan surat Al-A'raf ayat 126. Nah, bisa dibaca sendiri dan semoga kita nanti bisa mengamalkan, meneladani surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, itu dari Ustadzah di pembelajaran bab 6 bagian pertama. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan tetaplah bersemangat belajar, bersemangat beribadah, dan tetap jaga kesehatan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga kita, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan amanah yang diberikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.